Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lailatul Safiro, NIM 1004 0121 084. Di video ini yaitu untuk penugasan UAS Marketing Politik, yaitu untuk mereview 3 materi yang sudah kita pelajari selama semester ini. Untuk 3 materi tersebut, yang pertama, eh, yang 3 materi yang saya ambil, yang pertama yaitu mengenai konstruksi image politik, yang kedua komunikasi politik, dan yang ketiga orientasi pemilih. Langsung saja, yang pertama yaitu konstruksi image politik. Jadi konstruksi image politik ini adalah suatu proses pembentukan citra atau persepsi publik terhadap suatu partai politik atau tokoh politik melalui media massa. Media massa ini memiliki peran penting. Media massa ini memiliki peran penting untuk pembentukan citra politik karena mereka memiliki kekuatan untuk memilih dan menentukan berita yang akan disampaikan kepada publik. Jadi konstruksi image politik ini dapat mempengaruhi opini publik. Kemudian untuk mengkonstruksi realitas politik, media massa menggunakan beberapa strategi pengemasan pesan, yang mana beberapa strategi yang digunakan media massa dalam mengkonstruksi realitas sosial ini yaitu pemilihan simbol atau fungsi bahasa, framing strategi, dan agenda setting. Yang pertama yaitu pemilihan simbol. Jadi media massa ini menggunakan bahasa dan simbol politik yang sesuai untuk menyampaikan pesan mereka dengan baik. Hal ini mencakup pilihan kata, gaya penulisan, dan cara dalam menyampaikan informasi politik. Yang kedua yaitu framing strategi atau pemilihan fakta yang akan disajikan. Jadi media massa di sini media massa menyajikan informasi politik dengan cara yang menarik dan menyenangkan sehingga mempengaruhi persepsi dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga yaitu agenda setting, yang mana media massa ini mengatur agenda politik dan menentukan apa yang akan menjadi sorotan, bahwa dalam hal ini mereka mempengaruhi prioritas dan fokus pembahasan topik. Selanjutnya yaitu pentingnya image politik. Jadi image politik ini sangat penting dalam kerja-kerja politik karena dapat mempengaruhi persepsi dan kesan masyarakat terhadap seorang politisi atau partai politik. Image politik yang positif dapat membantu seorang politisi atau partai politik untuk memenangkan pemilihan umum karena dapat membangkitkan sentimen dan memudahkan masyarakat dalam membedakan produk satu partai dengan partai yang lainnya. Mungkin mengenai image politik itu saja. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komunikasi politik. Jadi komunikasi politik ini adalah suatu proses komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan aktivitas politik dalam sistem politik. Komunikasi politik ini mencakup berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh aktor politik untuk mempengaruhi publik atau masyarakat. Kemudian ada juga unsur-unsur komunikasi politik, yaitu meliputi komunikator politik, pesan politik, media, dan penerima pesan. Komunikasi politik ini adalah pihak yang memberikan informasi tentang hal yang mengandung makna politik. Kemudian pesan politik ini adalah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun
tidak tertulis baik secara verbal maupun non-verbal yang mengandung bobot politik. Kemudian ada media. Media politik ini merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik seperti media massa, media sosial, dan lain-lain. Kemudian penerima pesan ini adalah pihak yang menerima pesan seperti masyarakat umum atau kelompok tertentu. Selanjutnya ada strategi komunikasi politik dalam marketing politik. Yang pertama yaitu menggunakan media. Jadi dalam marketing politik, media sosial, telepon, radio, televisi, dan surat kabar digunakan untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua pemasaran langsung, sama seperti promosi politik langsung produk, partai politik menggunakan kegiatan public relation dan publicity politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pemasaran orientasi. Strategi ini fokus pada kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menghasilkan produk politik yang sesuai dengan harapan konsumen. Yang keempat ada meningkatkan brand politik. Jadi mereka ini membangun brand politik yang unggul, unik, menarik, dan mampu memberikan pengaruh ke dalam benak konsumen. Dan yang kelima ada survei. Survei ini biasanya melibatkan konsultan politik, yang mana konsultan politik ini menggunakan survei untuk mengetahui perilaku pemilih, membuat pertimbangan dan menentukan calon, membuat program kampanye, dan mengetahui hasil pemilihan. Dan yang keenam ada kampanye pencitraan. Di kampanye pencitraan ini konsultan politik memoles kandidat atau partai melalui kampanye pencitraan di media massa untuk meningkatkan eksistensi dan dukungan mereka. Dan yang terakhir ada political branding, yaitu membangun brand politik yang kuat untuk membantu kandidat atau partai membangun basis yang luas di pemilihan umum. Dalam marketing politik ini penting untuk menggunakan strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau lebih banyak pemilih dan meningkatkan dukungan kepada kandidat atau partai. Mungkin itu saja penjelasan mengenai komunikasi politik. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai orientasi pemilih. Orientasi pemilih ini merujuk pada cara pemilih menentukan partai politik yang mereka pilih dan mengambil keputusan dalam pemilihan. Orientasi pemilih ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu policy problem solving dan ideologi. Policy problem solving ini yaitu pemilih dengan orientasi ini cenderung memilih berdasarkan kemampuan partai politik atau calon dalam menyelesaikan permasalahan konkret seperti ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Mereka lebih mempertimbangkan program kerja partai politik atau calon kontestan dalam memilih. Dan yang kedua ada ideologi. Pemilih dengan orientasi ideologi lebih memperhatikan kesesuaian antara nilai dan prinsip yang mereka anut dengan partai politik atau calon yang mereka pilih, cenderung loyal terhadap partai atau calon yang sejalan dengan ideologi yang mereka yakini. Dengan demikian, orientasi pemilih memainkan peran penting dalam dinamika politik, baik melalui pemilihan berdasarkan isu konkret maupun kesesuaian ideologi. Untuk selanjutnya yaitu tipologi pemilih. Terdapat beberapa tipologi pemilih yang dapat ditemukan dalam pemilihan umum di Indonesia, antara lain yaitu ada pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis. Yang pertama pemilih rasional, ini mereka cenderung didasarkan pada dua orientasi, yaitu pemecahan masalah, politik dengan penekanan pada aspek kognitif dan ideologi dengan penekanan pada aspek efektif. Mereka cenderung memilih
Mereka cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi sosial politik dan umumnya berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Kemudian ada pemilih kritis. Pemilih kritis ini cenderung memiliki prinsip dan tidak mudah goyah dalam pendiriannya, namun mereka ini juga memiliki potensi untuk mempengaruhi kelompok pemilih lain. Mereka umumnya memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi sosial politik dan cenderung berada di lapisan masyarakat yang lebih atas. Dan ada pemilih tradisional. Pemilih tradisional ini cenderung memilih berdasarkan pada faktor turun-temurun seperti identifikasi partai, nilai-nilai, dan kekerabatan. Mereka mungkin kurang terpengaruh oleh perubahan kebijakan atau isu-isu politik yang sedang berkembang. Kemudian yang terakhir ada pemilih skeptis. Di sisi lain, mereka ini cenderung meragukan informasi yang diterima dan mungkin sulit untuk dipengaruhi oleh pesan-pesan kampanye politik. Mereka mungkin memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda untuk dapat mempengaruhi preferensi politik mereka. Sekian mungkin itu saja review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.